Hai guys, Shalom. Senang sekali gua Yusuf Mahardika boleh bersama-sama dengan kalian. Walaupun kita nggak tatap muka secara langsung, tapi gue yakin saat kita beribadah bareng-bareng, Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan gue mau ingatkan, minggu depan di waktu yang sama, kita juga sama-sama akan melaksanakan ibadah online seperti ini. Jadi jangan lupa, minggu depan nonton lagi. Hari ini, sebelum kita mulai ibadah kita, gue mau ngajak kita semua untuk berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami semua. Walaupun hari-hari ini Tuhan merupakan hari-hari yang tidak biasanya, dan kami harus beribadah dengan cara yang tidak biasa juga, tapi kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Tuhan tetap hadir di mana kami berkumpul, dan Tuhan tetap memberikan kasih setia Tuhan yang baru setiap pagi buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan mengurapi kami dengan hikmat, supaya kami boleh mengerti apa maksud isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini gue akan ngomongin tentang corona. Tapi bukan coronanya aja, tapi gue juga akan menghubungkan antara corona dan topik yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu terakhir ini. Topiknya adalah Shema, dan gue akan hubungkan antara Shema dengan corona. Pertama-tama kita mau baca dulu firman Tuhan, dan gue yakin beberapa dari kita sudah mendengarkan petikan firman Tuhan ini, tapi gue yakin nggak ada salahnya kalau misalnya kita dengar lagi. Kita baca di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Bunyinya begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bacaan kita hari ini dimulai di Ulangan 6 ayat 4. Kata pertama yang digunakan di Ulangan 6 ayat 4 ini adalah kata dengarlah. Atau di bahasa Ibrani, bahasa aslinya, katanya adalah Shema. Shema adalah semacam doa yang diperkatakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang penganut agama Yudaisme, dengan taat sampai hari ini. Sejak diperintahkan oleh Musa beberapa ribu tahun yang lalu, orang-orang Yahudi berusaha untuk tetap menyebutkan doa Shema ini. Dan mereka secara taat mengajarkan doa Shema ini ke anak-anak mereka. Di ayat yang ke-7, kita lihat bahwa orang-orang Yahudi harus mengatakan Shema apabila mereka berbaring dan apabila mereka bangun. Dan sampai hari ini, orang-orang penganut Yudaisme mengatakan doa Shema ini setiap pagi dan setiap malam. Lebih hebatnya lagi, di ayat ke-8 dikatakan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Benar aja, orang-orang Yahudi sampai hari ini mengikatkan semacam tali kulit, terus di ujung lengannya itu ada kotak, dan di dahinya itu juga ada kotak. Tali dan kotak ini disebut sebagai tefilin, dan di dalam tefilin itu ada kertas yang tulisannya kurang lebih isinya adalah ayat-ayat yang kita baca tadi. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta Adonai Te'elohecha, Bechol lebavka,
bechol nafshecha, ubechol meodecha. Terus, panjang. Shema juga ditaruh di rumah-rumah mereka. Di ayat 9 kita lihat, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi kalau misalnya kita bertamu ke orang-orang Yahudi, di ambang pintu rumahnya, di setiap pintu, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, itu ada kotak kecil. Dan di dalam kotaknya itu ada kertas yang isinya Shema. Kotak itu namanya mezuzah. Jadi kita memperhatikan betapa orang Yahudi itu benar-benar menghargai Shema, menghargai doa Shema ini. Tapi gue tidak akan membicarakan tentang doanya secara spesifik. Hari ini gue akan bicara tentang apa yang kita bisa pelajari dari katanya, kata Shema. Kata Shema dan hubungannya dengan corona. Di dalam firman Tuhan kita memperhatikan kata Shema ini digunakan beberapa kali. Dan penggunaannya macam-macam. Penggunaan yang pertama, kata Shema artinya dengar. Artinya ada bunyi yang masuk ke dalam telinga lo. Itu dengar. Tapi bukan kegiatan Shema mendengar begitu aja sih. Kalau misalnya bahasa Inggris tuh kata dengar ada dua macam kan. Ada listen, ada hear. Hear itu kalau misalnya contohnya ada paku jatuh, bunyi ting, kedengeran kan ya? Itu hear. Kalau misalnya ada tabrakan, bunyi brak gitu, terus lu denger, itu hear. Tapi ketika lu listen, lu bukan cuma menangkap bunyi, bukan cuma ada yang masuk ke dalam telinga lu, tetapi bunyi yang masuk ke dalam telinga itu lu proses, lu coba memperhatikan dan lu coba mengerti arti dari bunyi itu. Contoh, kayak sekarang nih, gue lagi ngomong. Walaupun itu bunyi, tapi bunyinya nggak sama seperti bunyi paku jatuh, atau bunyi tabrakan, atau bunyi gentong. Itu memang benar-benar ada sesuatu yang masuk ke dalam telinga lu, ada kata-kata yang lu proses dan lu memperhatikan dan lu mengerti artinya. Jadi Shema kurang lebih artinya bukan hear, tapi listen. Ada the act of understanding. Lu bekerja untuk mengerti, mencoba untuk memproses arti dari bunyi itu sendiri. Jadi Shema itu yang paling pertama adalah dengar. Tapi dengarnya itu benar-benar memperhatikan. Benar-benar mencoba untuk mengerti. Di ayat-ayat yang lain, kata Shema itu digunakan untuk melambangkan ketaatan. Di dalam bahasa Ibrani tidak ada kata yang spesifik berarti taat. Yang ada katanya Shema. Jadi Shema itu biasa juga digunakan untuk kata taat. Kalau kita coba diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kata Shema, kata dengar itu biasanya dipakai seperti kita mengartikan kata frase dengar-dengaran. Tahu ya, dengar-dengaran ya. Kalau misalnya ada mobil, terus mobilnya nggak beneran, mobilnya mainan, kita ngomong mobil-mobilan. Kalau misalnya kita lagi waktu kecil gitu ya, perempuan-perempuan main masak-masakan. Tapi dengar-dengaran itu bukan berarti kita pura-pura mendengar, bukan begitu, bukan tidak sama seperti mobil-mobilan, tidak sama seperti masak-masakan. Dengar-dengaran itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu artinya adalah suka menurut. Betul ya? Jadi orang yang dengar-dengaran adalah orang yang suka menurut. Jadi ketika orang Israel mencoba untuk ngomong, lu tidak Shema loh. Artinya bukan berarti lu tidak mendengar. Bukan berarti lu budek atau lu tuli. Tidak, Shema itu artinya lu tidak turut. Tidak taat. Contoh di Yeremia 5 ayat 21. Yeremia 5 ayat 21 berkata, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Lagi ya. Shema, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran,
Yang mempunyai mata tetapi tidak melihat. Yang mempunyai telinga tetapi tidak syema. Tidak syema bukan berarti lu budak. Tidak syema artinya lu tidak taat. Kembali, syema dipergunakan untuk menggambarkan peristiwa lu mendengar dan memperhatikan. Syema juga dipergunakan untuk menggambarkan ketaatan. Dan yang paling menarik menurut gue yang ketiga ini. Di ayat Mazmur 27 ayat 7. Mazmur 27 ayat 7, pemazmur bilang begini. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Shema Adonai, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Selain untuk menggambarkan, dengar, memperhatikan, menggambarkan ketaatan, Shema juga digunakan untuk meminta respon. Ketika orang mengatakan Shema Yosua, yang mengatakan itu mengharapkan gua mendengarkan, mengharapkan gua memberikan respon. Dan responnya bukan sembarang respon, tapi respon yang benar-benar. Makanya ketika Mazmur 27 ayat 7 pemazmur bilang, Shema Adonai, Shema, dengarkanlah Tuhan. Di akhir kalimatnya dia bilang, jawablah aku. Ada respon yang diharapkan dari orang yang menggunakan kata Shema. Terus apa hubungannya? Apa hubungannya memperhatikan, apa hubungannya taat, dan hubungannya memberikan respon yang terbaik dengan corona? Nah, ini dia yang menarik ya. Menurut gua, pandemi COVID-19 yang hari-hari ini heboh melanda seluruh dunia adalah hal yang nggak menyenangkan. Ada banyak korban yang meninggal, ada banyak hal-hal yang membatasi kita dari kebebasan kita sehari-hari. Pandemi COVID-19 membuat kehidupan kita berubah. Dari yang biasa kuliah, kerja, sekarang harus tinggal di rumah. Tapi lebih dari itu semua, gue juga melihat ada satu sisi COVID-19 yang menarik. Gue percaya bahwa Tuhan menggunakan COVID-19 ini untuk melatih kita. COVID-19 dan pandeminya adalah kesempatan buat kita semua untuk berlatih Shema. Berlatih Shema? Gimana? Apa hubungannya? Sekarang, gara-gara COVID-19 dan pandeminya, banyak negara yang melakukan lockdown. Dan kita juga disarankan untuk melakukan social distancing. Dan gara-gara social distancing itu, banyak kita yang akhirnya terkurung di dalam rumah. Nggak bisa pergi kuliah karena kuliahnya tutup. Nggak bisa pergi ibadah ke gereja karena gerejanya tutup. Banyak yang tidak bisa kita lakukan. Tapi bukannya selama ini kita banyak ngeluh juga ya? Aduh, gue terlalu sibuk pelayanan, gue terlalu sibuk kuliah, gue terlalu sibuk ini dan itu. Sampai akhirnya kita juga lupa untuk spend more time bersama dengan keluarga. Kita juga sering lupa untuk spend more time bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Pandemi COVID-19 adalah kesempatan yang baik buat kita untuk berlatih Shema. Pertama, berlatihlah untuk memperhatikan firman Tuhan. Sekarang sudah punya lebih banyak waktu ya, karena nggak kuliah, nggak kerja juga. Ya kalau kerja di rumah mungkin ya nggak habis waktu untuk pergi macet-macetan. Pergunakanlah waktu itu untuk membaca firman Tuhan lebih banyak. Dan bukan cuma membaca, tapi Shema, memperhatikan. Kalau lu punya waktu untuk baca satu ayat, baca satu ayat. Setelah itu lu perhatikan, pikir, renungkan. Apa yang Tuhan mau sih dari ayat itu untuk lu lakukan hari itu? Atau kalau misalnya lu punya waktu untuk baca satu pasal, it's good. Bacalah satu pasal. Tapi perhatikan, dari sekian banyak ayat itu, Tuhan ngomong apa sama lu? Apa yang mau Tuhan lu lakukan? Dan komit, hari itu yuk kerjakan ayat itu. Pandemi COVID-19 adalah kesempatan baik untuk berlatih Shema. Berlatih taat sama otoritas. Ketika otoritas bilang, lo harus tinggal di rumah. Betapapun gak enak
Ada beberapa dari kita yang memang orangnya rumahan kayak gua, seneng di rumah. Tapi banyak juga yang merasa nggak enak. Sekarang saatnya untuk taat ya. Mungkin lu sehat, tapi ketika lu keluar dan lu terpapar COVID-19, tanpa gejala lu bisa menjadi orang yang bisa menularkan keluarga lu loh. Atau orang-orang terdekat lu. Atau kalaupun lu tidak menularkan ke orang lain, setidak-tidaknya lu membantu semua dokter, suster, tenaga medis yang ada di barisan terdepan untuk memerangi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah kesempatan yang baik untuk belajar semua. Yuk, belajar berikan respon yang terbaik. Kalau selama ini lu jarang punya waktu untuk ngobrol sama mama papa, yuk berikan respon yang terbaik. Kalau selama ini lu jarang bantu cuci piring, jarang bantu masak, jarang main sama teman-teman tetangga lu, atau jarang main sama adik kakak lu, a simple act, main ular tangga kah, monopoli kah, atau ngobrol aja, minum teh. Berikan respon yang terbaik buat keluarga lu. Pergunakan kesempatan ini untuk berlatih syuma. Yuk, berlatih syuma. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar banyak dari satu kata saja. Sungguh firman Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup, yang mampu mengubahkan kami. Kami berdoa ya Roh Kudus, di masa-masa sulit seperti sekarang ini, Tuhan terus pimpin kami untuk lebih mengerti, lebih taat, dan lebih memberikan respon yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kami. Kami percaya kuasa Tuhan yang akan terus menaungi kami. Kami berdoa dengan sungguh, kiranya pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dengan cepat. Namun kiranya waktu Tuhan yang terjadi atas kami. Pada suatu saat kami akan melihat, pada waktunya Tuhan, kuasa Tuhan yang menolong kami semua. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat ibadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Tetap semangat, tetap layani Tuhan, tetap beribadah, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Oke.